Shalom, selamat sore untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah hari Rabu Abu pada sore hari ini. Kita siapkan hati, kita memulai ibadah kita. Awal masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Di dalamnya kita diingatkan untuk menghayati kefanaan sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa dan kelemahan, serta menyadari bahwa kita hanyalah debu. Dengan demikian, perayaan ini mengajak kita untuk merendahkan diri, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat, dan berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan tuntunan tema, puasa yang dikehendaki Allah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 46 ayat yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk melakukan perintah-Mu, tetapi kami tidak mengindahkannya. Kami kadang melakukannya hanya dengan maksud supaya dilihat orang atau karena terpaksa. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Sadarkanlah kami akan dosa dan kefanaan kami.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yoel 2 ayat 12-13 berkata, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Amin. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa maha Kau putuskanlah. Tumpaslah ya Tuhan kuasa kegelapan, hingga tak terkisah dampak dayanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesaya 58 ayat 11 berkata, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan." Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala pelanggaran, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Allahku, inilah doaku.
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Lektor 1 membaca Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Lektor 2 akan membaca 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Dan pembacaan Injil menurut Matius 6 ayat 16 sampai 18. Injil menurut Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita berdoa. Di sore menjelang petang saat ini, kami yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di kediaman atau di tempat masing-masing mengikuti secara live. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang kami alami, di mana saat ini kami kembali diperkenankan untuk memperingati karya kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami diberi ruang mengintrospeksi diri dengan rendah hati untuk mengaku di hadapan Tuhan, menyatakan penyesalan dan mau hidup dalam tuntunan Tuhan lewat peringatan Rabu Abu saat ini. Kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh, itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar,
dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apa yang kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure subanga puang. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di tempat masing-masing atau di kediaman dengan mengikuti secara live. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah peringatan Rabu Abu saat ini. Dan kalau Tuhan berkenan ke depan kita akan memasuki masa Prapaskah. Tak terasa waktu berjalan terus, tapi kita juga harus mengevaluasi diri dan kehidupan kita. Kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Yesaya 58 ayat 1-12, dan dalam peringatan Rabu Abu kita ada pada sorotan tema puasa yang dikehendaki Allah. Puasa yang dikehendaki Allah. Pura-pura mengasihi, pura-pura menolong, pura-pura baik, pura-pura rajin, pura-pura tahu, atau sebaliknya pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak waras, pura-pura kuat, pura-pura berduka, pura-pura bahagia. Dunia banyak mempertontonkan manusia yang hidup dengan kepura-puraan untuk mencapai atau untuk mendapatkan sesuatu atau keinginannya. Manusia banyak kali berpura-pura atau memakai topeng. Dan karena itu tidak sedikit dari manusia atau sesamanya itu tertipu. Barangkali kita pernah kena tipu dengan orang yang berpura-pura. Pasti sudah ada di antara kita. Saya juga pernah tertipu dengan orang yang berpura-pura. Karena memang penipu itu suka mengemas segala sesuatu dengan kepura-puraan. Manusia atau sesama kita bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak akan pernah dapat ditipu oleh manusia. Karena Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam hatimu.
Kalau kita tidak bisa tahu hati manusia. Paling yang kita bisa lihat dan nilai adalah casingnya. Tapi di dalam hati kita tidak tahu. Makanya banyak kali kena tipu dengan orang yang pura-pura di luar tapi di hati lain. Tapi Tuhan tahu sampai dengan kedalaman hatimu. Nabi Yesaya, perhatikan dalam ayat 1, dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, bagaikan bunyi sangkakala, mengecam dosa yang dilakukan oleh umat Allah yang berpura-pura. Yehuda atau umat Allah sangat luar biasa, mereka mengemas, mendandani kehidupannya yang seakan sangat saleh. Dikatakan setiap hari mereka mencari Allah. Tidak ada kegiatan tanpa dikatakan pelayanan. Setiap hari cari Allah, kata Yesaya ya, dalam pembacaan kita. Secara lahiriah mereka rajin beribadah. Dikatakan mempelajari hukum-hukum Tuhan. Seakan-akan mereka selalu rindu untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, sampai dikatakan mereka berpuasa. Hebat sekali. Yehuda, umat Allah, dandani dirinya, kemas kehidupannya dengan ibadah secara lahiriah. Pasti kalau kita manusia nilai dan lihat, kita katakan hebat. Ini orang yang hebat. Tentunya ada yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan ialah ketika mereka sudah mengemas semuanya dengan baik, dengan ibadah, dengan puasa, dengan belajar hukum-hukum Tuhan, maka pasti Tuhan memperhatikan. Itu harapan mereka. Pasti Tuhan memperhatikan dan pasti Tuhan memberkati kehidupan mereka. Itu harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tapi apa yang diharapkan dari semua yang sudah dilakukan itu? Ibadah rajin, sampai berpuasa dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada apa-apanya dari Tuhan. Ternyata tidak ada sesuatu yang didapatkan. Hanya sia-sia. Baca ayat 3 Bapak Ibu. Apa kata mereka, umat Yehuda, umat Allah yang rajin beribadah dan berpuasa? Ayat 3 katakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu dikatakan, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Di mana letak kesalahan? Bahasa yang mungkin keluar dari umat Allah, apa salah kami? Kami sudah berpuasa, kami sudah beribadah, kami sudah rajin membaca firman-Mu, hukum-hukum-Mu, apa salah kami? Kenapa Tuhan tidak perhatikan kami? Kenapa Tuhan tidak pulihkan kami? Kenapa kami tidak diberkati oleh Tuhan? Ternyata dikatakan ibadah yang dilakukan, puasa yang dilakukan penuh dengan kepura-puraan. Ibadahmu, puasamu penuh dengan kemunafikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika ibadah atau puasa itu
adalah ibadah atau puasa yang sejati, maka sudah pasti akan nyata dalam sikap hidup. Sikap hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati kepada sesama manusia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tapi kenyataannya dilihat rajin ibadah, berpuasa, tapi suka berlaku kasar atau melakukan kekerasan kepada orang lain, suka mencelakai orang lain, suka mengorbankan orang lain, suka menfitnah orang lain, suka menekan orang lain. Rajin ibadah, tapi kenapa hidupnya penuh dengan kekerasan? Hanya tahu mengorbankan orang lain, tidak mengasihi orang lain. Rajin puasa, rajin beribadah, tapi pelitnya minta ampun. Jangankan untuk manusia, persembahan sama Tuhan pun kadang dihitung-hitung. Apalagi semenjak 2 tahun terakhir, orang pelit itu gampang cari pembelaan. Maklum COVID. Padahal COVID pun kita hidup. Itu berarti menandakan bahwa berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Tapi untuk Tuhan kita hitung-hitung. Dengan alasan lagi keadaan. Ya cukup dimaklumi, sangat dipahami. Tapi biasanya itu menjadi pembelaan belaka. Tuhan tahu hatimu. Dikemas bagaimanapun kehidupan dan ibadah kita, Tuhan menilai hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak ada artinya ibadah, tidak ada artinya puasa yang demikian. Sepandai-pandainya kita menutupi kepura-puraan untuk dapat dilihat dan dipuji oleh orang, tapi Tuhan jauh melihat hati. Sesama manusia bisa kita tipu dan bisa mengacungkan jempol untuk kita, bisa memuji kita. Tapi Tuhan katakan dalam Injil Matius, itu sudah bagianmu, kau tidak akan dapatkan berkat dari Tuhan. Karena berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan karena itu nyatakan ibadah, nyatakan puasa yang sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk dilihat oleh orang, bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan. Ibadah atau puasa yang dikehendaki Tuhan, kata tema, seperti apa itu? Ayat 6 dan 7 katakan, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu puasa yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang dikatakan, menanggalkan segala kemunafikan, menanggalkan segala kepura-puraan, rendah hati, mengasihi Tuhan dan sesama. Itu puasa yang dikehendaki Tuhan. Jika kita beribadah atau berpuasa didasari dengan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, maka itulah yang berkenan atau dikehendaki Tuhan. Ibadah atau puasa yang dikehendaki Tuhan seperti dalam ayat 6 dan 7 yang kita baca tadi, maka upah atau berkat dari Tuhan akan kita terima. Apa itu? Ayat 8 sampai 12.
Di situ diurai apa yang akan kita terima dari Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan dan diberkati dalam segala hal. Dikatakan Allah akan selalu menerangi hidupmu, memberikan kesembuhan. Allah akan selalu menyatakan kehadirannya dalam hidupmu. Pertolongan dan jawaban doa pasti akan dialami. Kegelapan akan dilenyapkan atau diangkat. Pemulihan sejati dinyatakan oleh Allah. Itu yang kita terima kalau kita berpuasa atau beribadah dikehendaki Tuhan. Tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan kemunafikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lewat peringatan Rabu Abu saat ini, kita mau diajak untuk merenungkan perjalanan hidup yang sudah kita lewati dan ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah ibadah atau puasa yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh ibadah yang berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, atau masih sering kita berpura-pura? Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, saatnya kita menyatakan penyesalan dan bertobat di hadapan Tuhan. Kiranya peringatan hari Rabu Abu saat ini membawa setiap kita untuk hidup dalam ibadah atau puasa yang sesungguhnya, supaya hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saya ajak kita masuk dalam ruang saat teduh. Berbalik dari sikap hidup yang tidak berkenan bagi Allah merupakan bahagian dari berpuasa, dan tindakan tersebut merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang tetap setia menantikan pertobatan. Penorehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan akan mengingatkan bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Hal ini juga akan menyadarkan kita bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah dan jalan hidup kita. Dengan itu, kita harus merendahkan diri padanya dan senantiasa melakukan semua perintahnya. Mari semua katakan amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyadari dan mau menyatakan penyesalan serta pertobatan, saya mengundang untuk mengambil bahagian dalam simbolisasi lewat torehan debu pada dahi. Yang ada di rumah yang menyediakan, silakan melakukan bersama-sama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita dengan nats persembahan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memberikan lagi kami kesempatan untuk dapat menikmati persekutuan lewat ibadah Rabu Abu saat ini. Kiranya kami tidak mengambil bahagian dalam simbolisasi. Kiranya kami tidak terjebak dalam ibadah atau puasa yang hanya sekedar formalitas belaka. Tetapi sungguh-sungguh kami menyadari siapa diri kami. Kami menyatakan penyesalan yang sungguh dan pertobatan untuk menyatakan ibadah yang sejati, yang berangkat dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan mau mengasihi sesama kami.
Kami tidak memiliki kesanggupan, Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami memohon, Allah Roh Kudus, menguasai hati kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, menanggalkan segala kepura-puraan atau kemunafikan, dengan menyadari bahwa Tuhan menyelidiki, Tuhan mengetahui sampai dengan kedalaman hati. Tolong kami, Tuhan, untuk di kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, kami menyatakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Tetapi dalam kehidupan kami selalu merasakan kehadiran Tuhan yang terus memulihkan dan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan. Kuduskan Tuhan, berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan, yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Berikan kesabaran, berikan ketekunan, berjuang dengan takut dan andalkan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan tiba untuk memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, berikanlah pertumbuhan yang baik, diberkati dalam perjuangan mereka meraih cita-cita. Orang tua kami yang telah memasuki masa lanjut usia, tetap peliharakan Tuhan, anugerahkan selalu sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, atau yang sedang menjalani isolasi karena terpapar dengan virus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberkati segala upaya yang ditempuh, makanan, air minum, obat-obatan, mengalirkan berkat kesembuhan. Kami berdoa jemaat-Mu yang sedang berduka, kuatkan dan hiburkan untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang bergumul, kuatkan iman untuk senantiasa andalkan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu mempermuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami selaku gereja-Mu, umat-Mu, mendoakan untuk berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah dunia ini, bencana yang terjadi di mana-mana, peperangan yang terjadi di mana-mana yang telah merenggut begitu banyak korban. Pulihkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, tegakkan keadilan, wujudkan perdamaian, supaya kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa menata dengan baik pelayanan, supaya persekutuan terbangun dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan.
Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilangsungkan dalam sepekan ini pun pekan mendatang, Tuhan memberkati untuk berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dan nyatakanlah puasa yang dikehendaki Allah dalam sepanjang hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Penekanan warta jemaat untuk kita, mohon diperhatikan kepada Ibu-Ibu PWGT. Ibadah PWGT dalam rangka memperingati Hari Doa Sedunia akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 16 secara online dan onsite. Mohon kehadiran Ibu-Ibu PWGT beserta jemaat sekalian. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 249 ayat yang pertama dan ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu.
Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat persilakan duduk kembali dan mengucap syukur. Iya, yang geladi untuk HDS tinggal sejenak. Cek. Ini tata ibadah. Saya mau pulang kasih makan cucuku dulu deh.
nggak bisa datangin? Iya, bagaimana ini? Besok apa? Tapi online. Henry kemarin bilang minta nama bebek. Saya kasih nama kan memang dia biasa sedikit tangan. Saya bilang, cuman karena udah tengah malam, aku udah ngasih ke Henry, baru saya konfirmasi ke mana mau. Dia bilang, kayaknya saya mau pulang kampung nih. Saya bilang, enggak apa-apa, kan ada di bawahnya kan PWJT, maksudnya siapa aja lah, pasti turun tangan. Kalau mengalori berhalangan, di Bobina ada. Iya, mau latihan. Tapi nggak apa-apa, terserah. Kapan kayaknya hari?